Tawaliyah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, monggo Pak Budi dibaca Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaran min salsalin min hama'in masnun. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال ألم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنا لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون
وأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك أمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون تفضحون واتقوا الله ولا تحزون قالوا Tuh, belum. Qalu sudah. Terus. Qalu awalam tanhakanil alamin. Qala haula yanati in kuntum fa'ilin. La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Fa akhadahumus sayhatu musrikin. وجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين Sudah. Sadaqallahul azim. Panjang Pak Manto ya. Baik. Ini nanti coba diperhatikan, nanti ada yang menarik. Lanjut Pak Manto. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang berubah warna dan baunya karena lama didiamkan. Ini terakhir kemarin berbicara tentang apa ini? Apa konteksnya kemarin, Handika? Contoh ya? Apa? Sungguhnya benar telah menghidupkan. Hah? Apa? Hah? Ya di langit. Sekarang kemarin kan kekuasaan Allah ya, sebutkan itu proses semuanya, ya kan? Nah sekarang contohnya juga. Contoh ini mulai dari Nabi Adam sampai urutan tadi, sampai terakhir kita baca tadi Nabi Lut, ya kan? Baik Pak Manto, ya 26 sudah dibaca ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Wallahu a'lam ini ya. Artinya apakah itu benar-benar lumpur atau kiasan tanah, ya kan, karena ada menyebutkan Nabi Adam itu dibentuk dari tanah dari 5 penjuru dunia. Ya kan? Oleh karena itu dari satu Nabi Adam nanti warnanya bisa macam-macam. Ya kan? Kalau kita enggak tahu kan seperti itu. Terus ya ini sejauh kalau mau lebih detail lagi ada menyebutkan bahwa unsur tanah itu adalah unsur kehidupan manusia dasar. Ya kan? Dari bahan dasar dari tanah itu ya. Dari sari-sari makanan. Semuanya di sana dari tanah, kematian kembali ke tanah, ya kan? Baik itu ya. Jadi nanti mulai bukti-bukti yang sudah terjadi mulai dari Nabi Adam. Ya. Baik. Lanjut Om Anto. Tujuh. Dan jin telah kami ciptakan sebelum itu dari api yang sangat panas. Oke. Keterangan-keterangan ini disampaikan, ya kan? Satu, Nabi Adam. Yang kedua, jin sudah diciptakan oleh Allah sebelumnya. Sebelum kita. Ya kan? Wallahu a'lam. Kita sudah mendapat informasi bahwa
penghuni dunia sebelum manusia adalah jin, ya kan? Dan karena ya Allah, dia hidup seperti kita mungkin ya, maksudnya ada ya ada kehidupan. Allah alam kasat mata bagi mereka ya kasat mata sama jinnya kok, ya kan? Ya itu apa ya? Sama-sama jinnya kok ada. Hidupnya ya pokoknya beraktivitas mereka. Sebagai tidak ada informasi di kita sebagai khalifah atau seperti apa di bumi dulunya, kan tidak ada informasi di kita kan. Pokoknya dia pernah tinggal di bumi sebelum manusia, sebelum mereka diganti oleh Allah. Itu kan pelajaran untuk kita, ya kan? Kenapa mereka diganti, ya kan? Itu pelajaran untuk kita kan. Baik, ini informasi di kita bahwa jin sudah ada sebelum Nabi Adam dan diciptakan dari bahan dasar yang berbeda dengan kita. Satunya tanah, satunya api di sini. Baik. Ada tambahan Dika? Tidak ada ya? Lanjut teman-teman. Pandangan Islam tentang kejadian manusia. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang berubah warna dan baunya karena lama didiamkan. Nah ini ya. Dan ingatlah lah ini kembali, ingatlah ini ada sebuah kisah, ya kan? Terkait dengan kalau ini yang harus atau yang memungkinkan kita mengambil pelajaran dari kisah itu. Satu kisah apa? Kisah tentang apa ini? Apa kisahnya? Hah? Berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan seseorang manusia dari tanah liat, kering, dari lumpur. Apa kira-kira? Itu ya informasi di kita ya. Tapi ini menarik, apa pelajarannya? Berasal dari lumpur. Oh, atau setelahnya mungkin ya. Karena dan ingatlah ini kan mengandung pelajaran. Ini di sini Allah malaikat berfirman kepada malaikat kan, menginformasikan kepada malaikat bahwa nanti Adam diciptakan manusia dari tanah, ya kan? Hah? Belum ada. Manusianya belum ada, ya kan? Kita mantap ya. Tapi ini peringatan untuk Rasul. Hah? Peringatan untuk Rasul. Bukan. Diterjemahnya ini, dan ingatlah wahai Rasul. Ya, maksudnya untuk kita juga, Ya. bahwa dulu itu ada kisah seperti ini, bahkan sebelum kita, sebelum manusia maksudnya, ya kan? Dan nanti cari nanti ada apanya tentang ini, ya kan? Mungkin satu kisah sebelum manusia, kisah sebelum manusia. Dah, lanjut teman-teman. Maka apabila aku telah menyempurnakan bentuknya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka merundukkanlah kalian kepadanya dan keadaan bersujud. Oke, pelajaran pertama ini, pelajaran kedua adanya malaikat, ya kan? Malaikat sebelum jin dan manusia. Terus yang barusan kita baca terkait dengan aturan. Aturan kan? Apa aturannya? Apa aturannya ini? Apa Dika? Suruh sujud. Ya itulah aturan ini sujud. Itu kan aturan kan? Perintah Allah kan sujud. Hah? Loh, kalau dulu sujud benar-benar sujud. Di zamannya Rasulullah ini ya tidak boleh. Sujud penyembah. Oh bukan, maksudnya sujud penghormatan. Tapi bentuknya sujud. Benar sujud. Tapi Kan kalau Adam sama Iblis ya suruh sujudnya begini tuh. sujud. Kalau Ya. sama Kalau sekarang tidak boleh, ya kan? Sekarang tidak boleh.
Jadi setiap masa ada syariatnya sendiri. Baik, gitu ya. Oh, ini dimanapun Allah itu punya aturan. Ini di mana Pak Wanto ini? 29 ini di mana? Alam apa? Alam rahim. Wah, roh. Alam apa ini? Dalam ruh ya, ruh toh. Bukan, mungkin di surga ini. Dalam ruh ciptaku, Hah? maka Iya kan? kalian bukan. Ruh ini bos. Iya di alam. Bukan dari kandungan tadi. Bukan, ini bukan di kandungan ini. Ini sebelum ada manusia kok. Oh, ini kan belum ada manusia. Ya kan? Kayak di alam, bukan di dunia kayak. Mungkin di surga kan, ya kan? Di surga Allah kan. Ya kan seperti itu. Baik, ada perintah sujud. Lanjut, Pak Manto. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu. Oh, sampai situ. Oh, berarti ada aturan. Nah, aturan ini ada dua nanti perlakuannya. Ada yang nurut, ada yang ingkar. Ya, sini memang apa ya? Ya memang bukan ya respon aturan Allah terhadap hambanya itu dua mesti. Munculnya itu dua, ada yang patuh, ada yang ingkar itu. Mesti nih, ya kan, terkait dengan aturan, ya kan? Karena memang saat itu makhluk yang ada di situ cuma dua, tiga sama yang baru, malaikat, jin dan yang baru ini manusia, ya kan? Perintahnya sujud kan bukan untuk manusia, ya kan? Perintah saya sujud kepada malaikat dan jin. Gitu mana? Bukan Adam, sujud pada Adam. Udah iya, ya kan? Seperti itu kan? Benar toh? Ini ada Allah, ini ada jin, ini ada malaikat. Perintahnya ini pada manusia. Bersujudlah kalian kepada manusia. Ya kan perintahnya ini kan? Itu malaikat melaksanakan. Ini. Semua maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu. Sekarang ada yang menarik nggak dari kalimat ini? Iblis. Kenapa iblis? Berarti nggak semua jin. Nah ini yang menarik. Di awal disebutkan itu jin. Tapi ketika muncul ada pro kontra, ini disebut menjadi iblis. Nah, itu. Iblis adalah kalau dipahami sejak surat Al-Baqarah, iblis itu adalah jin yang tidak tunduk kepada aturan Allah ke atas. Kan di Al-Baqarah juga seperti itu. Wa id qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kecuali iblis. Ya kan? Nah, ini muncul. Sama dengan manusia. Manusia itu kalau statusnya menggoda manusia namanya Setan. Setan, ya kan? Sama jin yang ini terkait dengan Allah ya. Kalau jin yang menggoda manusia, setan. Namanya setan. Manusia menduga manusia. Namanya ya setan juga, ya kan? Minal jinnati wan nas. Nah, ini menarik ini ya. Ini muncul kata-kata iblis. Ya kan? Ya sejauh sepengetahuan kita kan seperti itu ya. Iblis ketika ada perintah Allah kemudian mengingkari namanya iblis. Tapi ketika iblis yang golongan negatif itu menggoda manusia disebutkan
setan, dari jin, dari golongan jin yang menggoda manusia, namanya setan. Ya, baik itu. Nanti kita dan ingatlah ini ternyata panjang ini. Ingatlah ini. Nanti apa pelajarannya? Ya, terus Pak Manto. Allah berfirman, Mm-mm. wahai iblis, apa alasanmu tidak ikut sujud bersama mereka yang sujud itu? Oke, berarti ini kemudian masih diberikan Pertanyaan, klarifikasi. hah? Apa? Ya kan klarifikasi kan. Kenapa ini? Ya kan kenapa kok seperti itu? Luar biasa Allah ini ya. Kenapa? Ya kan? Terus? Terus, Hmm? iblis menjawab, aku tidak layak bersujud kepada manusia yang telah engkau Iya. ciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang berubah warna dan baunya karena lama didiamkan. Nah ini loh yang seperti yang sudah kita pelajari dulu-dulu bahwa kenapanya ini ternyata alasannya adalah informasi yang sesat atau informasi yang bukan sesat, informasi yang salah ya. Informasi yang salah bukan informasinya yang salah ya. Kesimpulannya dia berpikir yang salah. Informasinya benar semua kan? Dia menyampaikan informasi benar toh. Nggak mungkin saya sujud kepada Adam yang dibuat dari tanah. Itu benar toh informasinya. Tapi kesimpulannya yang salah. Benar ya? Ya kan? Kesimpulannya yang salah. Alasannya apa? Ini kesimpulan dari pikirannya yang salah. Salah. Nah ini oke, ya kan? Dan dia membuat kesimpulan sendiri kan? Melebihkan sendiri. Kesimpulan sendiri. Menurut logikanya iblis kan ya benar. Loh iya. Mungkin kalau iblis nggak ada informasi Adam tercipta dari apa, apakah akan tuduh? Nah, itu ya. Oh, loh. Ini pasti dia punya pembandingnya. Pembandingnya apa? Tanah sama Nah, api tadi. Api ya? Ya. Nah, iya kan? Datanya dua-duanya itu benar. Datanya dua-duanya itu benar. Dari api, benar. Dari tanah, ini benar. Memang Allah yang memberikan informasi ini. tapi yang melebihkan siapa? Nah, kemudian ketika ini digabungkan jadi satu, membuat sebuah kesimpulan. Lah kesimpulannya ini yang jadi salah. Menimbulkan sendiri. Nah ini ya, ini yang sering sering terjadi pada kita. Iya, sering terjadi pada kita. Misalkan, gampangannya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya kan? Manusia berbuat dolim atau maksiat pasti diampuni. Nah kesimpulannya kemudian, ya wes saya tak berbuat maksiat sekarang, nanti bertobat. Allah pasti mengampuni. Nah itu kesimpulannya yang salah. Datanya benar enggak? Datanya itu benar semua. Nah ini kesimpulannya ini yang salah. Nah itu kan. Ketika kita membuat kesimpulan itu, coba lagi cari dasarnya. Loh memang kalau seperti itu, ya itu tadi kesimpulannya yang jadi salah ini gimana? Nah ya, jadi seperti itu ya. Ini jadi kesimpulan yang salah. Ini adalah kayak kita ketahui kesalahan pertama dalam proses berpikir, sehingga menyebabkan kemarin itu kita bahas dulu sesat pikir ya seperti ini. Masih berprasangka. Nah iya makanya kembali lagi Allah kan tidak suka berprasangka kan? Iya, prasangka mesti bereset. Nah, iya kan? Mesti nggak pasti 100%. Kan Allah tidak suka berprasangka itu, ya kan? Padahal Allah punya pikiran lain. Nah, kalau toh berprasangka baiklah.
ya kan? Jangan negatif. Kalau baik dapat semua. Heeh. Ya, coba cari ini nanti. Kenapa kok dia sampai seperti ini? Baik. Gitu Pak Manto ya. Ini jelas di sini. Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini kesimpulan yang luar biasa ini ya. Lanjut Pak Manto. Allah berfirman, maka keluarlah dari surga, keluarlah dari sana surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk dan sesungguhnya laknat itu tetap menimpamu sampai hari pembalasan. Oke. Apa Pak Manto berarti pelajarannya? Ya iblis itu terkutuk. Terus sama dengan ini apa? Tadi ayat sebelumnya. Berarti pelajarannya apa? Dia bersujud. Sujud, terus tidak mau. Ya, Terus membuat alasan sendiri. ya. Terus Terus dikeluarkan. Berarti apa? diajak. Nah, ada konsekuensi setiap pelanggaran. Lihat, Ya, ada konsekuensinya. Nah, ini ada konsekuensinya. Ya kan? Konsekuensinya apa ini? Yaitu dikeluarkan dari surga. Oh, berarti ini kejadian ini berada di surga Pak Manto. Iya kan? Nah, ini ya kita pelan-pelan belajar. Oh, ternyata ini kejadian yang di surga. Lu katanya jin ada di neraka. tidak di dunia. Ya alam. Informasinya seperti ini. Ya kan? Kita yang kurang belajar mungkin. Ya. Ataukah jin kemudian kan diobrak-obrak terusan kan di dunia kan dia habiskan kemudian ditarik ke surga, mungkin seperti itu, dikosongkan di dunianya, ya kan, persiapan untuk manusia, ya, seperti itu ya. Nah, ini pelajaran apa? Oh, ada konsekuensi dari setiap pelanggaran yang kita lakukan. Konsekuensinya apa? Ya ini mungkin kalau dilihat dari sini, dari surga menuju dunia, ini otomatis kan keluarnya ke dunia kan, nggak mungkin kemana-mana tuh Pak Manto. Oh berarti dari sesuatu yang baik ke yang kurang baik misalkan. Apa berarti? Oh konsekuensinya mungkin tidak enak bagi kita. Di surga semuanya enak, di sini harus berusaha. Sama-sama ada. Buah ada, ini di sini juga ada. Cuman di sini boleh disini. Ya, tinggal manggil di sini, cari duluan, ya kan seperti itu. Oh berarti konsekuensinya itu kesannya negatif. Nggak enak ya, atau butuh kerja keras ya, itu ya konsekuensinya. Kerja keras ya mangan bos. Iya. Hah? Jin dalam surga. Ya ini ya. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Oh ini. Ada keterangan kan? Berarti jin juga menunggu sampai hari kiamat, sama-sama di dunia bersama manusia. Oh, di sini manusia belum turun ya? Belum kan? Nah, ini jinnya yang turun. Manusia belum turun, manusia masih menikmati surga. Gitu mana ya? Nah. Terus lanjut tuh Mando. Iblis berkata, wahai Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah untukku sampai hari manusia dibangkitkan. Nah, ini apa namanya Pak Manto? 36 ini namanya apa? Hah? Apa kira-kira? Menunggu. Kalimat apa namanya? Qala berkata, perintah. Perintah apa? Perintah kepada siapa? Permintaan. Berarti apa namanya? Doa kan itu. Permintaan kepada Allah kan? Oh iya, iblis. Iya kan? Iblis itu berdoa. Iya kan? Dan jawabannya, lanjutannya Pak Manto? Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk di antara yang diberi tangguh sampai hari waktu yang telah ditentukan, hari kiamat. 36
rahmat Allah. Jadi apapun konsekuensinya, silakan masih ada pintu doa. Situ. Minta sama Allah. Ya kan? Terus yang kemudian data di sini disebutkan bahwa ternyata doanya siapa mana? Doanya iblis itu dikabulkan sama Allah. Iya kan? Apalagi itu. Kita yang ya lebih dalam tanda kutip lebih bagus daripada iblis ya mana ya? Kita enggak itu deh. Semoga doa kita kan dikabulkan. Ya, doanya iblisnya dikabulkan. Ini yang menjadi dasar ya. Oh, ternyata doa siapapun kalau toh memang Allah berkehendak dikabulkan. Ini kan? Ya mungkin karena kepatuhannya iblis turun ke surga enggak bantah enggak itu. Kan sebelumnya bantah. Disuruh sujud, aturan pertama kan bantah. Aturan kedua enggak bantah dia kan? Konsekuensinya kan enggak bantah, enggak mau ya Allah. Saya maunya seperti ini, seperti ini kan enggak seperti itu. Dia terima karena dia sadar akan kesalahannya dia. Kemudian dia terima konsekuensinya. Hanya saja kemudian dia berdoa. Dan doanya ternyata diterima. Nah. Hah? Ya guru sih. Dari mana ke mana? Orang yang kafir doanya nggak dikabulkan. Taurat belum turun juga ini. Dalam secara ini Manusianya belum turun ini. Awal kehidupan. Enggak itu ya. Nah, ini ya pelajaran-pelajaran seperti kita ambil ya. Oh, ternyata ada konsekuensi. Ada seperti ini. Terus lanjut Pak Manto. Iblis berkata, wahai Tuanku, disebabkan engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku benar-benar akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih olehmu untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Nah, apa kalau gitu? 39 dan 45. Ini kalau dipahami luar biasa ini. Apa kira-kira? 3940. Sampai semua diganggu sama iblis setan, kecuali orang-orang yang ikhlas, orang mukmin gampangannya. Oke, itu ya informasinya kayak gitu. Tapi logikanya itu apa? Logikanya? mengakui sebenarnya. Ah, Yang patuh loh, iya kan? nggak bisa Ini bener ini. Jadi dia seakan-akan nanti tak sesatkan semuanya. Tapi tak kasih penghapusannya. Jadi dia itu apa sebagai musuh, ya kan? Tapi ngasih tahu, ini loh kelemahan saya. Iya kan? Seperti itu kan? Jadi di sini kan disebutkan pernyataan kembali apa iblis itu sebenarnya tahu, Allah kan tahu dia. Ya kan? Kekuasaan Allah seperti itu. Makanya dia enggak berani sama Allah itu. Iya kan? Enggak bisa dah. Oke, ya Allah kalau toh memang seperti itu memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menyesatkan. Menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Ya udah itu janjinya iblis itu. Ya. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, sebanyak-banyaknya coba. Nah, cuma ada ini. Loh, kan? Nah, ini adalah janji iblis. Hanya saja ada apa? Rahasianya juga disebutkan. Rahasianya sebagai orang mukhlis. Mukhlis itu apa, Manto? Hah? Ikhlas. Mim kan? Iya. Oh, mukhlas ya? Di sini terjemahnya mukhlis. Ya. Mukhlas. Sama toh? Berarti mim itu isim apa, Pak Manto? Isim alat.
Isi makani. Tapi levelnya beda. Itu isim domir. Oh iya, Apa? Kalau mukhlis apa? Mukhlis apa? terserah dia. Saya cuma tahunya ya detailnya lupa. Hah? Muklas di atas. Di atas Ini apa, muklas ini ya? Itu Ini disebutkan apa? Muklas. 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 Di sini muklis, enggak apa-apa wis. Terjemahannya. Muklas. Lebih tinggi daripada muklis. Artinya apa? Berarti kalau kata dasarnya ikhlas, misalkan kita tahunya ikhlas, apa kira-kira ikhlasnya? Terserah diri. Ini kan pengapesannya atau ini? Iya. Ini kita harus tahu dong, apa sih yang tidak bisa digoda sama iblis itu orang yang ikhlas. Kalau muklas ini, apa sekarang orang muklas itu? Muklas orang Ada yang dikasih tuh keterangannya? Dulu ada yang menyampaikan Hah? ceramah. Hah? Bedanya tuh kalau mukhlis, Hah? ya saya ngasih sesuatu ke orang, Hah? terus sampai besok-besok itu saya masih ingat itu mukhlis, baru tahu mukhlis. Tapi kalau saya ngasih ke Pak Manto, terus besok Pak Manto bilang, oke iya tak, Nah, selalu ya. lebih tinggi. Gak eling juga oke, Iya, Iya. muklas. Hakikat. Oke, itu terkait dengan diri kita sendiri ya. Jadi ya, memang seperti itu. Ya, artinya apa? Mengharapkan ridhonya Allah. Ada yang diharapkan lebih tinggi daripada hanya sekedar pengakuan dari manusia. Oh, ini kuncinya berarti. Muklas ini, ya kan? Apa yang dilakukan? Ada target yang lebih tinggi, gitu. Sehingga apa yang dilakukan itu seakan-akan ya sudah ada target saya yang lebih tinggi, gitu loh. Ya seperti itu mungkin Andika ya. Ya. Nah ini ya, jadi ini harus nanti besok aja Andika nanti sampaikan besok ya. Muklas. Apa Artinya, muklas artinya orang yang Ya. telah disucikan dianugerahkan ikhlas murni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hamba-hamba terpilih yang sepenuhnya ikhlas dalam beribadah. Kembali lagi kata kuncinya ikhlas lagi ini kan. Tingkatan tertinggi. Nah, Ini adalah ikhlas itu apa? Ya kan? Ikhlas itu apa? Ini adalah tingkatan tertinggi di atas mukhlis. Iya. Orang yang berusaha ikhlas. Nah, ya kan? Cari ikhlas itu seperti apa? Ini bisa sesuai dengan kita ya. Apa maksudnya ikhlas itu? Terserah. Ya bahkan orang-orang yang sufi, tokoh wanita sufi yang terkenal tuh, ingat Robiatul Adawiyah. Ingat kata-katanya Andika? Tidak ingat. Ya Allah, kalau ibadahku masih mengharap surgamu, maka haramkan aku masuk surga. Tapi kalau ibadahku itu berharap untuk tidak masuk neraka, maka masukkan aku ke neraka. Artinya apa? Jadi gak berharap. Iya itu. Nah itulah seperti itu. Berharap karena hadiah Allah. Ya sudah, apapun yang Allah minta kan, apa yang Allah berikan kan. Gimana nih kan? Terlalu ekstrim. Lah ya itu tokoh sufi Robiatul Adawiyah nanti dicari itu. Sudah. Rahmatnya Allah. Itu ya. Moro karena dikasih hadiah. Ini iso moro ya. Tapi memang logikanya emang seperti itu. Logikanya Maksudnya gini, apa yang kita cari di surga coba? Nah, Ya kenikmatan. Ada bonus. surga itu hanya iming-iming. Padahal yang tertinggi adalah Ketemu Allah. lah itu. Kalau udah ketemu Allah, kalau kenikmatannya sudah tertinggi, ngapain kitanya? Cari 72 bidadari, wis kelewatan semua itu. Gitu mana ya? Wis kelewatan ngapain saya nyari yang ini kalau ada yang lebih tinggi kok.
Gitu apa ya? Nah, itu loh. Ya luar biasa itu. Apa kalimat-kalimat orang sufi yang ya bisa kita ambil pelajaran dari situ, ya kan? Makanya kalimat-kalimat seperti ini, sufi itu selalu menyampaikan eh, kadang kita bingung mendefinisikan ikhlas ini kan. Apa sih ikhlas itu? Makanya mereka itu sering kali menyamakan ikhlas atau menganalogikan ikhlas ini dengan apa? Orang-orang sufi kalau nulis tulisan itu biasanya terkait dengan apa? Jalaluddin Rumi, Khalil Gibran, itu biasanya tulisannya tentang apa? Puisi. Hah? Puisi tentang? Puisi tentang apa? Nah, itu. Cinta ini susah didefinisikan. Tapi coba perilaku kita terhadap istri kita. Pak Manto istrinya seperti itu ya. Dulu ya, waduh luar biasa Pak Manto ya. Walaupun datang hanya untuk diomeli loh ya. Tapi waduh luar biasa. Bila datang lagi. Jadi coba kalau dipikir-pikir apa dapatnya kita dari istri Pak Manto? Kita berusaha, kita cari di luar, dapatnya dikasihkan istri. Ya kan? Kita cari di luar, kenapa enggak dikasihkan di luar? Lebih enak, lebih ada yang perhatikan kan? Itu Pak Manto ya. Ya, enggak ada yang ini diberikan minum dulu. Ada apa Mas? Ya kan? Kalau di rumah, oleh sakmene tok tapi tetap aja kembali ke rumah. Nah itulah definisi cinta diri orang-orang sufi itu. Ya itulah yang analogi dalam tanda kutip cinta ini. Ya seharusnya hal seperti itu yang harus kita lakukan kepada Allah ya seperti itu. Ya mantap ya. Cinta kalau sama manusia akan merugi. Cinta adalah Allah. Itu. Iya, Pak Marti tidak dengar tuh Pak Marti itu. Cinta sama manusia. Lah itu ya. Pasti akan merugi. Kan coba, bagaimana cinta kita terhadap istri kita? Kecewa. Enggak. Direkam Pak Marti, kirim gitu ya. Nah itu ya, bagaimana cinta kita terhadap istri kita? Ya seperti itu. Ya, itu kadang tidak apakah banyak orang yang lebih cantik daripada istri kita? Banyak. Banyak bosong. Tapi kenapa kita kembalinya ke sana? Ya, nah itulah. Coba digeser perasaan itu, geser kepada Allah. Geser kepada Allah. Cinta pada Allah. Nah itu seperti itu kita harusnya geser kepada Allah. Nah, nanti ya seperti itu. Ya makanya orang-orang sufi itu arahnya ke sini cinta, karena itu cinta emang susah didefinisikan. Tapi masing-masing orang itu pasti pernah punya pengalaman tentang cinta. Itu Manto ya. Nah, cinta yang salah pernah Pak Manto? Cinta yang salah. Iya kan? Enggak yang bener itu, walaupun objeknya salah. Kan? Cinta yang salah kepada orang lain kan itu salah toh? Lah itu kan, tapi itu kita tahu bener itu. Ya. Tapi cintanya ini kan nanti terpecah. Ada yang ekspresi cintanya itu bukan dengan mengamalkan syariat, tapi meratapi menangis saking cintanya. Iya. Ya itu kita ambil pelajaran yang benar aja, ya pelajaran yang salah jangan diambil, ya kan? Ya pelajaran yang benar. Kadung. Dia tidak kenal agama.
Baik, apa? Dia bodone mau doa. Ada harus bisa kalau cak. Kok enggak Al-Qur'an sono. Mau ngapain itu mau ngapain? Kasar. Kenapa? Kok misalnya karo Al-Qur'an? Enggak. Al-Qur'an. Aku tahu baru. Ya itu ya. Jadi jadikan seperti itu. Perasaan cinta kita geser kepada Allah. Ya. Lanjut Pak Manto. Jadi ini setan ini memperhatikan ini orang yang muklis ini tidak bisa digoda sama saya. Lanjut Pak Manto. Orang di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, lanjut. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju padaku. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan begitu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Oh, apa ini? Di sini malah iblis ngomong sing sesat-sesat itu. Ya, Allah berfirman. Ini dialog yang kita harus ambil pelajarannya, ya kan? Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus ini yang dikatakan? Apa? Pak Manto. Sirotol itu. Mana? Ya kan tidak ada mana? Yang tidak Hah? yang tidak Iya, orang yang muklis ini, ya kan? Ini adalah jalan lurus. Kewajiban akulah yang menjaganya. Ya kan? Terkait mungkin Allah kaidah jalan yang lurus Allah sendiri yang memberikan. Ya kan? Orang-orang yang mukhlis ini Allah juga menjaganya. Gitu? Apa di hadis misalkan? Apa orang yang beriman ya? Orang yang beriman Allah akan menjadi tangan. Allah akan menjadi matanya, Allah menjadi kakinya. Ingat kan hadis itu ya? Nah, terus dilanjutkan dengan lurus. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Apa Manto? Ya. Orang-orang yang seperti itu, orang yang mengikuti jalan lurus, yang mengikuti itu, kamu tidak akan bisa ngapa-ngapain, ya kan? Tapi disebutkan juga oleh Allah, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, Sesat. ya, sesat. Nah, kembali lagi mengikuti kalimat ini itu mengikuti yang mana? Mungkin ya kan kalau di sini mengikuti ini. Bagaimana cara tadi kesalahannya dia itu? Karena Allah sudah janji di sini. Orang muklis dan mungkin aturan untuk orang muklis itu Allah yang jaga. Paham kan? Jadi ada aturan Al-Qur'an ya kan? Ya kan kalau sekarang kita Al-Qur'an Allah yang jaga. Orang-orang muklis akan dijaga oleh Allah. Tapi yang tidak bisa dalam tanda kutip ya, ada orang-orang seperti kamu mengikuti kamu. Datanya benar, kesimpulannya yang salah. Ya itu ya, ini diperhatikan ini ya. Ayo waspada, semuanya benar, dan kesimpulannya yang salah. Ya. Terus lanjut Pak Manto. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut setan. Semuanya. Terus? Ia neraka jahanam mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Kenapa? Ya, ya kan? Surga Semua. 8, surga 7. Neraka 7. Ya, neraka 7 ya ini ya. Baik, ada juga 7 itu sebagai ungkapan. Ya kan? Ungkapan ada banyak seperti itu. Tapi kita pahami ya 7 aja ya seperti apa yang tertulis. Baik, ini artinya apa? Jahanam itu nanti orang-orang seperti itu ada kategorinya. Ya, surga sendiri-sendiri. Nah, neraka ini loh. Iya, neraka sendiri-sendiri. Nah, orang yang salah ini yang mengikuti iblis setan ini nanti ada kategorinya dan semuanya itu akan mendapat konsekuensi dari pintu masing-masing. Gitu? Semuanya, mau kecil mau besar ada konsekuensinya. Nah, gimana Pak Manto? Nah, lanjut Pak Manto. Rahmat Allah bagi orang-orang yang bertakwa.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dan sejahtera lagi aman. Dan kamu lenyap segala rasa dengki yang berada dalam hati mereka. Sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak lelah di dalamnya. Dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Itu. Sampai 48. Sampai 48 ya. Coba disampaikan. Di sini muncul kalimat takwa. Tadi sudah orang-orang yang mengikuti perilakunya setan tadi yang diawali dari kesalahan proses berpikir sehingga mengakibatkan kesalahan pengambilan kesimpulan, ya. Nah, kemudian di berlawanan arah dengan itu disebutkan orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu sudah mengikuti apa yang sudah diperintahkan. Pakemnya itu diikuti sudah. Ya, tidak membuat kesimpulan sendiri atas sesuatu yang memang tidak diperuntukkan untuk dia untuk berpikir. Berpikirnya bagaimana caranya bertakwa. Bagaimana cara menjalankan perintah, bagaimana caranya menjauhi larangan, sudah itu aja mikirnya. Nah, berada dalam surga yang seperti ini, dikatakan kepada mereka, masuklah ke di dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Nah, ini Pak Manto yang menarik. 47. Dan lenyaplah segala dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk-duduk berhadapan di atas dipan. Di atas dipan kondisinya tenang, enak. Rasa dengki hilang, walaupun ada 72 bidadari Pak Manto. Istri Pak Manto sebagai ratunya, tidak akan dengki, ya kan, ratu dengan 72 bidadarinya itu. Ratunya itu ada 4, Bos. Oh, siapa saja? Khadijah. Terus anaknya Muhammad. Fatimah. Terus Buju Fir'aun. Asia. Terus Maryam. Terus Pak Manto, untuk Pak Manto. Lo kan? Iya. Tapi tidak disebutkan ya. Disebutkan. Kita kan punya berapa bidadari Pak Manto? 72 bidadari. Yang kepalanya siapa? Istri itu. Iya. Tapi di sana nggak ada iri-irian. Lah ini ada ini ya keterangannya, udah ada iri-irian ya. Nah ini tenang sudah, keadaannya tenang, di dipan kan enak kan? Iya. Kan ada seleksian kan tenang hatinya, pasti tenang. Taruh masuk di madu. Oh, sih tenang. Tapi itu Bos. Istri sampean kok begini? Ya. Mbak siapa? Mbak Deno, kenapa? Gak enak, kono gak apa? Kalau iri-irian. Gak ngomong ini Bos. Soalnya aku aneh gitu. Iya. Tenangkan hatimu. Iya, tenang aja. Ya. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Sifat kekalnya surga. Ya kan? Nah, tidak akan lelah, tidak ada rasa lelah. Rasa yang negatif di surga itu tidak ada. Lelah, sifat-sifat negatif, ngantuk, apalagi lapar, itu tidak ada. Negatif pada manusia di sini. Surga kan taman-taman. Iya. Kebun lah. Apapun yang kita bayangkan enak itu di sana, ya kan? Baik, lanjut teman-teman. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya akulah yang maha pengampun lagi penyayang, dan bahwasanya azabku adalah azab yang sangat pedih. Jelas ini ya Pak Manto ya. Sampai di sini itu informasi terkait dengan masa lalu yang belum di surga. Ya kan? Terus lanjut Pak Manto. Judul kisah beberapa orang nabi. Mau masuk ke kisah. Terus? Kisah Nabi Ibrahim dengan tamunya. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.
52. Hmm? Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucap salam, Ibrahim berkata, sesungguhnya kami merasa takut kepada kalian. Hop, sampai sini. Iya. Ini apa ini? Ada malaikat datang. Ya, malaikat datang. Itu loh. Ini masih terkait dengan wa'id tadi. Dan ingatlah di awal tadi. Yang panjang terus. Nah, ini kisahnya, ini kisahnya ini. Lanjut, Pak Manto. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang berilmu. Lanjut, Pak Manto. Ibrahim berkata, apakah kalian menyampaikan kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka berita gembira apa yang kalian sampaikan kepadaku? Lanjut. Mereka menjawab, kami menyampaikan berita gembira yang benar kepadamu, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Lanjut, gimana? Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat. Hop, sampai sini. Sampai 57. Rangkaian ini kita sudah paham sekali. Ya kan? Hanya saja kaitannya dengan ayat ini itu apa? Apa, Pak? Kan kita paham semua kan kisah ini kan? Kisah ini paham sekali. Nah, masalahnya dikaitkan dengan rangkaian ini itu apa? Ingatlah. Ini kok langsung Ibrahim ya? Nah, loncat. Iya, ya istilah awal ini, awal kisah. Kenapa Nabi Nuh ada Nabi Nuh atasnya? Oh iya, tapi tidak kecanda. Iya, ya mau bebas. Allah mau memberikan contohnya seperti apa. Hanya saja kita kalau bisa mengambil secara mendalam lagi. Kenapa? Apa hubungannya kalimat ini dengan kisah-kisah yang sudah kita baca ini sampai muklas ini? Oh iya, berarti apa ini? Istilah mulai akan turun rasul-rasul. Ya, itu boleh. Ya. Terus lainnya lagi apa? Orang yang berilmu. Apa lagi? Apa Andika? Oh, Pak Budi, ayo. Ketawitannya Nabi Ibrahim. Jelas itu. Kalau keterkaitan dengan ini apa? Apa kira-kira Andika? Keterkaitan dengan ketundukan atau keterkaitan tentang ini tadi respon terhadap perintah? Kesabaran. Kan saya lanjut belum punya anak. Saya kok melihat ini ya, terkait dengan informasi ya. Kalau saya melihat loh ya, Nabi Ibrahim itu informasinya benar. Saya sudah lanjut, benar kan? Ya. Istri saya juga sudah lanjut usia, itu benar semua, ya kan? Tapi kesimpulan sementara beliau tidak mungkin punya anak. Ya, tapi awal itu loh. Mayasyalah. Ya kan? Kesimpulannya seperti itu, mungkin kesimpulan sementara. Kita bukan menyalahkan Nabi Ibrahim, enggak. Ini kita mengait-kaitkan dengan ayat ini. Oh, mungkin sampai di sini mungkin. Bahwa ada kejadian, ya kan, yang mungkin kesimpulan manusia, ya kan, itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Oh iya. Allah punya kesimpulan sendiri. Angan-angan pikirku. Nah, mesti bereset. Iya, seperti Pak Manto juga kan, punya 2 anak. Padahal angan-angan kalau seperti itu gimana Pak Manto? Ya itu ya. Kalau saya melihat seperti ini, boleh nanti ambil pelajaran dari mana? Ngapain ini? Kisah ini muncul di sini kan? Apa ini? Oh mungkin kita harus, ya itu sedikit pelajaran dari kita. Kita sebagai mencontoh Nabi Ibrahim, orang yang tunduk patuh terhadap aturan Allah. Tunduk patuh, ya kan? Ujiannya juga luar biasa. Tidak punya keturunan. Ya kan? Ujiannya seperti itu. Sudah sepuh, mungkin di satu titik, wah sini akal kita seperti ini tidak mungkin rasanya. Iya kan?
Ini kesimpulannya ini. Tapi Allah punya sesuatu yang lebih daripada itu. Betul. Iya kan? Sama mungkin apa? Malaikat dan jin ini. Ngapain saya harus sujud? Iya kan? Ngapain malaikat sujud aja itu perintah. Kita mana? Sujud aja itu perintah, titik sudah. Kalau toh ada pikirannya itu digunakan untuk bagaimana cara menjalankan perintah, bukan mempertanyakan perintah. Iya kan? Bagaimana cara menjalankan perintah? Dia mungkin seperti itu mungkin. Ya. Ada tambahan Dika? Ya, sampai sini Pak Manto. Pak Manto mau ke Damarsi sekarang? Oh enggak, Oh enggak. kemarin. Oh kemarin. Ayo baik Andika. Sini iblis tadi kan membuat kesimpulan karena berdasarkan data yang dipunya, kalau tanah sama api Lebih tinggi. bagus Api, ya. Ini Ibrahim punya data, orang-orang sejak zaman dulu itu tahunya kalau sudah tua Enggak punya anak. sudah uzur ya. Ini. Jadi kalau kita misalnya ada ramalan cuaca, mendung nih, pasti hujan. Nggak ada harap, ya bisa berdoa ya Allah mendung, tapi ya semoga aja nggak apa ya, semoga hujan ya, semoga hujan sing manfaat. Hujan rahmat. Nah itu ya. Ini kan membuat pelajaran, memberikan sebuah pelajaran ke kita kan. Jadi kita boleh sih melihat lingkungan. Ya kan silakan. Ya, kita memang hidup di sekitar yang seperti ini. Tapi kadang-kadang kita tidak boleh menjudge, memvonis. Ya kan, seorang ini jadi tetangga kok nggak enak sih. Ya kan, males aku sama orang ini. Loh kan, tidak seperti itu. Siapa tahu Allah punya materi pelajaran yang harus kita pelajari. Ada apanya di sini? Seperti Pak Manto ya kan, berkali-kali Pak Manto, waduh istri saya seperti ini, tapi tetap aja kembali ke situ Pak Manto ya. Kita masih diantar. Sekarang masih di sana. Enggak, Kok sudah pulang? Hah, kok enggak lama-lama di sana Pak Manto? gantian bos. Gantian. Sama sekarang ibu istri. Oh, karena mertua, pisan ya Pak Manto ya. Ini kan punya anak kecil, punya putu lagi. Cuci. Terus anakku dia sedang doa. Jadi Jadi kan karena uang. Anaknya, cucunya jadi bawa ke sini. Masih kecil. Jadi anak mbah. Ya itu ya, mungkin seperti ini pelajaran. Iya kan? Ya, jadi seperti itu. Kita bukan dalam rangka menafsirkan ya, karena ini sudah ditafsirkan oleh ulama yang banyak di sini kan. Kita hanya mencari hikmah di balik kisah ini yang bisa kita ambil ilmunya, kita ambil pelajaran untuk kita menghadapi sekitar. Ini kan kesimpulannya Nabi Ibrahim itu benar, sesuai dengan lingkungan. Hanya saja mungkin ini tadi. Kita itu mungkin ya putus asa, kita terlalu apa ya Andika ya? Terlalu mencintai. Terlalu apa duniawi ya? Ya. Iya kan? Oh kalau tidak seperti ini. Iya kan? Itu contohnya misalkan Jumatan nanti. Ngapain saya harus datang awal-awal? Toh sapinya, untanya tidak kelihatan. Kalau saya nggak cukup. Nah itu loh, kan mana tidak ada untanya. Nah itu loh. Jadi kebenaran itu di samping dari sesuatu yang bisa kita jangkau dengan indera kita, ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indera kita. Nah seperti ini ya. Ini contoh nyata ini. Ketika muncul, nah kalau seperti ini kan, urut mulai dari ayat pertama kan, ini aneh nih muncul ini. Di balik kisah-kisah ini, apa yang Allah ingin sampaikan itu apa? Ini kisah dengan jin iblis dengan kemampuan olah pikirnya. Tiba-tiba muncul Nabi Ibrahim, jeret. Kisahnya ya seperti itu saja.
yang sering diulang-ulang. Tapi apa yang dimaksud Allah? Apa yang ingin disampaikan oleh Allah? Sejauh semua ketahuan kita. Nah, kan? Kita belajar. Oh, mungkin ini pelajarannya. Jadi waspada dengan pemikiran kita. Iblis terjebak. Satu kali salah pemikiran dia. Terjebak sampai akhir zaman. Iya kan? Satu kesimpulan yang salah. Kan orang-orang sering nyampaikan kalau para khotib. Iblis satu kali salah, dampaknya luar biasa. Nah, kita mulai meningkat. Kenapa dia salah? Itu yang kita cari kan, bukan memvonis dia salah, dia salah. Iya, kesalahan dia itu mungkin nggak terjadi di kita. Sangat mungkin sekali, iya kan? Selama ini kan kita menunjuk terus, dia salah, dia salah, dia salah kan? Iblis salah kan, satu kali iblis salah, dia sampai ke neraka sampai. Ini pertanyaannya, tolong tingkatkan pertanyaannya itu. Satu mungkin tidak terjadi pada, sangat mungkin. Kalau gitu pertanyaan tingkatkan, kenapa dia kok sampai seperti itu? Itu sama dengan Nabi Adam sama malaikat sama Nabi Musa tau, waktu di langit. Mereka kok Ibu Adam, gara-gara kon. Iya kan? Nah, seperti itu. Kita pelajari ini. Kenapa kok dia sampai salah pikir itu? Padahal datanya itu tidak ada yang salah. Masa ada data di surga yang salah? Kali ini. Kita tambah ruwet. Data nggak jelas mana benar mana yang salah kan? Gitu Manto ya? Nah itu. Nah coba. Tadi sudah disampaikan oleh Allah. Ikhlas ini. Siapa yang mengikuti Allah, siapa yang mengikuti aturan ini, takwa, lurus sudah. Allah yang akan menjaga. Nah, bagaimana caranya ikhlas? Jangan deh. Nah, nanti ujiannya entar lagi jam 7:30 di perempatan ujiannya. Gimana Dika? Aturan itu untuk dijalankan, bukan untuk dipertanyakan. Nah itu. Kayak misalnya Umar nyium Saraswat kan, kamu itu apa? Misalnya Rasulullah gak nyium, saya gak bakal nyium. Iya kan? Orang contoh ya kan? Hanya karena Rasulullah melakukan. Kita contoh. Gitu? Nah sekarang tantangannya orang pada rebutan. Nyium Saraswat. Rebutan malah. Terus malah jadi kemarin lihat ada video IS mengarah ke asusila kan. Wah, banyak itu, banyak. Asusila, kejahatan. Ada kejahatan. Jamaah haji saya itu minimal tuh 500 real. Kenanya di situ. Jadi, tak bantu. Calo, bantu nyium. Terus ada tim yang nututi sampai ke hotel. Timnya yang ini sampai ke hotel. Minta uangnya, Bu. Jasanya ini. Sampai seperti itu. Jadi itu bukan orang luar ya, orang Indonesia. Maksudnya calonnya ini Indonesia. Nggak tahu ya maksudnya. Gak ada perjanjian kan? Nggak tahu, kan tadi tuh seneng cium Hajar Aswad kan, ini bantu. Bisa nyium karena awal. Gitu. Nah itu. Gitu. Sampai dikejar ke hotel. Ya itu masuk gak ikhlas loh. Nah ya, loh bukan ada. Ininya, jelas cari uang dia itu. Memang niatnya berarti ada banyak. Calo pengantar batu yang dicium. Loh itu tim loh ya. Tim loh ini misalnya tim ya. Tim yang nakal ini ya, tim yang nakal. Saya dari Indonesia, ini dari Afrika, ini dari mana, dari India, dari itu. Jadi satu sesuai tim. dengan negaranya. Nah, ini kalau misalkan ada orang India yang kena ya, walaupun saya dari Indonesia, yang dari awal itu ya. Terus orangnya orang India ya, Andika tak suruh orang India itu tagih sampai ke hotel. Tim sampai seperti itunya. Belum tagih. Sampai susah. Tapi ya makanya itu tergantung kita. Nah, makanya itu tergantung kita. Kalau kita memang benar-benar minta pada Allah. Nah, ini Pak Sumaji. Itu. Tapi ya kondisi seperti itu pasti desa-desaan.
Askarnya juga. Jadi ya, nah itu prioritas. Kita mau sunnah yang ini atau kita tidak menyakiti orang lain. Nah, ya Mando ya. Baik, kita tutup dulu Pak Mando. Ya lah iya. Terus sekolah bos. Terakhir itu. Nah, baik, alhamdulillah itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.